Dok, apa benar kalau kreatinin saya tuh naik ke 1,3 itu karena saya kurang minum air putih ya, Dok? Menarik, kita bahas ya. Halo Nefro Friends, kali ini ada pertanyaan lagi tentang ginjal. Jadi ada orang yang kreatininnya itu meningkat ke 1,3, terus dikatakan katanya itu kurang minum air putih. Sebenarnya benar nggak sih? Ya bisa benar, bisa juga salah ya. Saya pernah menjelaskan tentang peningkatan kreatinin yang sifatnya akut di video saya yang ini tentang gagal ginjal akut ya. Sebenarnya peningkatan kreatinin kalau itu masih dalam waktu 1 minggu terakhir itu bisa kita sebutnya suatu akut kidney injury atau bahasa Indonesianya gagal ginjal akut ya, lebih serem gitu bahasa Indonesianya. Tapi sebenarnya itu adalah suatu perlukaan ginjal secara akut gambarannya ya, injury. Jadi bisa jadi pada saat kita kurang minum atau kurang aliran, karena gini, kalau kita kurang minum itu akan ada kurang aliran darah ke semua organ. Makanya kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan itu sangat berbahaya. Tidak hanya untuk anak-anak ya, tapi pada semua orang. Karena pada prinsipnya tubuh kita itu 70% terdiri dari air. Jadi kalau kita kekurangan air, maka aliran darah yang ada di pembuluh darah kita itu juga otomatis akan terganggu ya. Jadi air itu adalah komponen yang sangat menentukan kelancaran dari aliran darah yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau ada penurunan konsumsi cairan dalam hal ini dehidrasi, kurang minum ya, mau itu dehidrasinya ringan, mau itu dehidrasinya sedang berat, itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi aliran darah ke semua organ termasuk ke ginjal. Jadi di satu sisi pernyataan bahwa peningkatan kreatinin bisa disebabkan oleh kurang minum itu sangat betul. Tapi jangan lupa bahwa peningkatan kreatinin itu tidak hanya disebabkan oleh kurang minum. Nah, itu kadang yang masih salah. Karena semua orang kebanyakan menganggap bahwa kalau ada peningkatan kreatinin itu disebabkan kurang minum, lalu dia minum banyak. Ternyata kreatininnya nggak turun. Karena memang tidak semua peningkatan kreatinin itu hanya disebabkan oleh kurang minum atau kurang cairan. Memang itu penyebab yang pertama dan utama ya. Yang kedua, banyak sekali penyebab kreatinin itu juga meningkat. Kalau sifatnya akut, dia meningkat selain karena kekurangan cairan, bisa juga karena konsumsi makanan-makanan tertentu ya, atau minuman-minuman tertentu atau obat-obatan tertentu, itu juga bisa meningkatkan kreatinin secara akut. Atau ada kondisi infeksi yang menyebabkan gangguan aliran darah juga akhirnya di organ termasuk ginjal, atau infeksi yang secara langsung mengganggu ginjal itu juga bisa meningkatkan kreatinin secara akut. Itu baru akut. Belum lagi kalau peningkatan kreatininnya sifatnya kronik. Kronik itu artinya dia sudah lama naik pelan-pelan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, itu solusinya tidak semudah hanya minum air. Tapi kalau peningkatannya kronik, itu pasti ada penyebab-penyebab kronik yang merusak ginjal secara bertahap. Paling sering adalah penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, batu ginjal, infeksi saluran kencing berulang. Nah, itu bisa merusak ginjal dalam jangka panjang yang akhirnya peningkatan kreatininnya itu tidak lagi akut, tapi sifatnya kronik karena berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Jadi kira-kira seperti itu jawabannya. Apakah peningkatan kreatinin bisa disebabkan karena kurangnya minum? Bisa. Tapi tidak semua peningkatan kreatinin hanya disebabkan oleh kurang cairan atau kurang minum. Yang harus dilakukan kalau ada kondisi seperti ini adalah selalu konsultasikan ke dokter ginjal. Jangan over diagnosis, tapi juga jangan under diagnosis. Over diagnosis artinya baru pertama kali periksa kreatinin naik langsung menyimpulkan ini sesuatu hal yang berat. Padahal kalau baru satu kali pemeriksaan, terkadang kita belum bisa menyimpulkan apakah ini adalah suatu gagal ginjal akut atau suatu gagal ginjal kronik. Ini harus dipastiin dulu karena pasti penanganannya berbeda. Tapi juga jangan under diagnosis. Under diagnosis itu terlalu menyepelekan. Naiknya sedikit. Lah kalau ternyata dia kronik, dibiarin, dia akan terus meningkat. Jadi konsultasikan aja ke dokter ginjal, konsultasikan ke ahlinya supaya tidak salah langkah.